Halo pemirsa berita viral Hukrim RDTV. Perkara KSU Budiarta dengan Immanuel Manikari yang terus bergulir hingga saat ini diketahui segera diproses hukum secara pidana oleh kuasa hukum Immanuel Manikari, Sukardin SH, dan rekanannya di Indonesia Satu Law Office. Beberapa alat bukti pun kini telah dikantongi Sukardin sehingga menjadi acuan pihaknya untuk segera melapor ke polisi. Lantas apa saja alat bukti tersebut yang kemudian mendorong Sukardin dan rekanan untuk segera lakukan proses hukum pidana dimaksud? Berikut paparan lengkapnya bersama saya, Steriani Stefan, di Berita Viral Hukrim RDTV. Oke, mari kita spill buktinya satu persatu ya pemirsa. Pertama, terdapat surat keterangan Ketua RT 01 Desa Fanating Samuel Kandola, yang mana surat keterangan dan tanda tangan Samuel itu diduga dipalsukan ya pemirsa ya. Ada dugaan pemalsuan di sana. Bisa pemirsa simak melalui gambar ini di mana terdapat perbedaan menyolok di sana, yakni perbedaan antara tanda tangan Samuel di KTP dan tanda tangannya yang tertera di surat keterangan tersebut. Selain itu, penulisan nama juga berbeda, yakni Samuel sesuai isi KTP dan Samuel sesuai isi surat keterangan, yang bisa pemirsa ikuti melalui penegasan langsung dari Samuel. Dan juga dalam surat keterangan ini nama saya juga dipalsukan, tanda tangan saya juga dipalsukan. Ini nama KTP saya. Saya nama Samuel Kandola, bukan dalam surat keterangan ada tulis Samuel Kandola. Tanda tangan saya ini bukti. Dan juga sebagai pemalsuan ini, surat keterangan ini saya akan lanjuti ke atasan, yaitu pemerintah desa saya, berhubungan dengan pemalsuan tanda tangan dan nama saya. Kedua, terdapat perbedaan tanda tangan yang menyolok antara tanda tangan Immanuel Manikari di KTP dan surat kuasa yang juga disebut Immanuel sebagai surat kuasa palsu. Hal pemalsuan itu telah dipertegas oleh Immanuel sebagaimana tertera dalam salinan putusan Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya yang bisa pemirsa simak di gambar ini. Di mana keterangan Immanuel yang termaktub dalam salinan putusan itu dibenarkan oleh terdakwa Budi Hartono bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut di atas terdakwa membenarkan seluruhnya yang kami kutip dan paparkan ini. Jelas ya pemirsa tulisannya ini, takutnya nggak bisa kebaca. Dari dua tanda tangan ini dan tanda tangan ini yang pernah saya menyampaikan keberatan dan saya menolak di hadapan majelis hakim dalam persidangan, mengikuti persidangan di Surabaya. Dan dalam pernyataan ini saya sempat ditunjukkan tanda tangan ini ke pihak auditor dan panitra, dan di hadapan majelis hakim saya menyampaikan bahwa tanda tangan saya ini di-scan. Dan dari itulah saya dipersilakan duduk oleh hakim, dan kemudian hakim menanyakan kepada tersangka atas nama Budi Hartono, dan kedua tanda tangan ini Budi Hartono mengakui bahwa dipalsukan dan persidangan ditutup. Kemudian saya mendapat surat pemberitahuan pernyataan yang mana ada terlampir dua tanda tangan ini, yang saya anggap ini sudah diputuskan di pengadilan militer ketika itu saat kami mengikuti persidangan sebagai saksi. Dan saya pastikan ini tidak benar. Dan kalau memang setelah surat ini pernyataan saya ini masih ada bantahan dari pihak KSP Budiarta, kita siap untuk pembuktian.
Oke, hal ketiga adalah Steriani akan memaparkan kronologi singkat tentang potensi terjadinya tindak pidana permufakatan jahat antara terdakwa dengan saksi 14 atas nama Muhammad Nasir Plaikari dalam perkara ini, di mana kita ketahui bahwa Budi Hartono selaku terdakwa telah diputus lakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan sehingga disanksi 10 bulan penjara serta dipecat dari dinas militer. Sesuai pengakuan saksi 14 dalam salinan putusan pengadilan, saksi 14 selaku manajer KSU Budi Arta mengaku ditelepon oleh terdakwa pada tanggal 10 Maret tahun 2022 silam, lalu mengusulkan pinjaman uang sebesar 800 juta rupiah, namun saksi mengaku menyetujuinya di angka 600 juta rupiah yang langsung diproses pencairannya pada hari itu juga oleh saksi 14 ini pemirsa. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Mau dong pemirsa, Steriani mau pinjam juga di sana dong, hahaha. Bercanda ya pemirsa. Oke lanjut. Jika menyimak keterangan yang dipaparkan saksi 14 ini, maka dapat disimpulkan bahwa format pinjaman diisi dan dilengkapi di kantor terdakwa, yakni di Kodim 1622 Alor. Setelah terdakwa mengisi format, maka di sana saksi 14 menyetujuinya dan kemudian dilakukan survei ke lokasi sesuai alamat yang tentunya tertera di sertifikat tanah milik saksi 4. Namun pemirsa, ternyata terdapat kejanggalan di sana, yakni sesuai pengakuan keluarga saksi 4 dan pemerintah setempat, pihak KSU Budi Arta ini tidak pernah lakukan survei di lokasi ketika itu. Lagi pula pemirsa, secara perdata itu diketahui bahwa saksi 4 ini belum pernah mengantongi putusan pengadilan agama, yakni putusan tentang penetapan saksi 4 ini sebagai ahli waris tanah dimaksud, mengingat tanah tersebut masih atas nama orang tua saksi 4 pemirsa, di mana saksi 4 masih memiliki saudara kandung, sehingga sekurangnya saksi 4 harus memiliki kuasa waris dari saudara-saudaranya itu. Artinya, harusnya tim survei KSU Budi Arta meminta putusan pengadilan agama tentang ahli waris tanah tersebut, atau setidaknya meminta kuasa waris dari saudara sekandung saksi 4 yang apabila belum ada ketika itu, maka harusnya tim survei KSU Budi Arta meminta agar dibikinkan lebih dulu sebagai syarat legitimasi sertifikat untuk dijaminkan. Sebab jika jaminan dibuat sebelum ada putusan pengadilan tentang ahli waris, maka jaminan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pihak yang menjamin tidak memiliki hak milik yang sah atas harta warisan tersebut, yakni sesuai ketentuan pasal 874 KUH Perdata bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah milik para ahli warisnya, kecuali jika ada ketetapan yang sah. Selain itu, pengakuan saksi 4 bahwa dirinya tidak pernah tanda tangani surat apapun tentang peminjaman dimaksud yang kemudian telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai putusan pengadilan yang jika disinkronkan dengan pengisian format pinjaman, di mana dapat dipastikan format pinjaman tersebut telah diisi di kantor terdakwa, usai utusan terdakwa mengambilnya dari kantor KSU Budi Arta, baru kemudian disetujui saksi 14, maka di sana terbuka peluang dan potensi terjadinya praktik pemalsuan surat berikut tanda tangan saksi 4 dan ketua RT 01 Desa Fanating, di mana kita ketahui bersama bahwa keduanya tak mengakui membuat dan menandatangani surat-surat tersebut seperti telah mereka uraikan tadi. Yang mana hal itu dapat dianalisa bahwa dikarenakan saksi 14 ini sangat percaya dengan terdakwa, maka bisa saja semua surat tersebut telah dibuat dan ditandatangani secara formalitas guna terpenuhinya syarat pinjaman di KSU Budi Arta ini pemirsa. Jadi mungkin hal inilah yang patut dikata sebagai keteledoran dan kealpaan saksi 14 karena tidak berhati-hati. Yang mana harusnya hati-hati itu dilakukan saksi 14 sebagai tindakan antisipatif untuk berjaga-jaga dalam menyikapi estimasi terburuk yang bisa saja terjadi ke depan. Kira-kira begitu pemirsa ya. Tapi, mungkin juga dalam hal ini, saksi 14 memiliki ekspektasi dan optimisme tinggi tentang tidak adanya kendala ke depan, mengingat terdakwa yang adalah Dandim Alor ketika itu tak mungkin tidak bertanggung jawab. Namun, rupanya ekspektasi saksi 14 ini meleset pemirsa.
Dan ternyata pemirsa, yang terjadi saat ini justru saksi 14 merasa diri sebagai korban setelah menyadari kerugian yang dialami KSU Budi Arta. Padahal berdasarkan bukti yang ada, saksi 14 patut dikata mengetahui tentang adanya pemalsuan surat dan tanda tangan dimaksud. Nah, ini bisa pemirsa analisa sendiri, sebab yang kami paparkan ini adalah bukti-bukti lapangan yang disinkronkan dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya terkait perkara ini. Atas kondisi tersebut, Sukardin, kuasa hukum Immanuel Manikari, mengatakan bahwa pihaknya telah siap lakukan proses hukum perkara ini melalui jalur hukum pidana, di mana Sukardin mengatakan jika pihaknya telah mengantongi 2 alat bukti untuk melapor ke polisi. Sementara itu pemirsa, Dandim Alor yang diduga lakukan konspirasi dengan saksi 14 untuk memaksa Ketua RT 01 Desa Fanating mengaku mengeluarkan surat keterangan seperti telah kami beritakan kemarin, siap dilaporkan ke Panglima dan Pengadilan Militer oleh Sukardin untuk turut diproses hukum sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian paparan kami mengenai indikasi pidana lainnya yang kuat dugaan terkandung dalam perkara Immanuel Manikari dengan KSU Budi Arta ini pemirsa. Di mana pasca terdakwa diputus bersalah pada 14 Februari 2023 silam, ada indikasi pidana lainnya yang bisa saja terjadi sebab terbuka peluang sebagaimana kami paparkan tadi, yakni pidana permufakatan jahat, pemalsuan, penipuan, dan penggelapan. Mari dukung kami dengan menekan tombol like, comment, subscribe, dan bagikan berita ini ya pemirsa. Terima kasih pemirsa atas kesempatan dan kesetiaannya menyimak paparan kami ini hingga usai. Saya Steriani Stefan, pamit undur diri ya pemirsa. Goodbye and see you next time.